Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Di hari Mimi kali ini kita kedatangan Clara Sinta. Clara Sinta merupakan selebgram yang dahulu ramai kasus perebutan mobilnya oleh debt collector. Nah, kali ini Clara Sinta muncul dengan identitas yang mengejutkan publik. Dari memakai hijab hingga fakta bahwa ia menyembunyikan status mu'alafnya dari keluarga besar hingga 6 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya dibilang karena kenapa sih aku memilih jalan ini sekarang gitu untuk convert ke Muslim, karena pertama tuh mungkin udah hidayah kali ya. Lebih simpelnya ceritanya seperti itu. Terus aku kayak mencoba mempelajari gitu Kak. Muslim ini seperti ini adalah perbedaan sama yang sebelumnya lah seperti itu. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Diary Mimi. Dan seperti biasa hari ini aku akan berjumpa dan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang memang sekarang tuh kalau misalnya kita lagi scroll social media kayak selalu keluar dia terus. Sampai-sampai anakku pas aku cerita mau podcast sama siapa, aku mau podcast sama si perempuan cantik ini, wanita cantik ini. Hah? Aku tahu tuh yang selalu naik mobil kan, yang kebuka belakangnya kan gitu-gitu ya. Langsung aja ini dia ada Clara Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh panggilannya enak kan apa sih? Clara apa Sinta? Panggilannya Clara. Clara. Oke. Kamu kesini naik mobil yang kebuka belakangnya Oh juga? enggak, naik mobil yang lumayan besar. Lumayan besar kali ini ya. Dianterin kali ini. Karena kalau misalnya ingat sosok Clara tuh pasti ingat sosoknya yang selalu oh ya udah ujungnya pasti naik mobil santai sambil makan atau dari apa. Tapi emang keren banget sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kamu gimana? Aku sehat Kak. Alhamdulillah. Happy pastinya. Oke, nah ini dia kita bakal ngobrol panjang banget gitu ya. Apalagi seputar Clara ini yang aku lihat di sosial medianya tuh aktif banget gitu ya. Ikutan kajian-kajian, terus juga dengan kegiatan-kegiatan sosialnya. Dan terakhir aja kemarin aku lihat postingan kamu yang kamu ngajak anak-anak itu untuk makan. Dia naik mobil kamu, terus habis itu ngajak makan di salah satu resto dan mereka juga happy banget. Dan gimana perasaan kamu ngajakin mereka? Sedih. Jadi lebih kayak ke ternyata hal yang selama ini tuh aku anggap sepele, kecil, dan bahkan kadang-kadang aku order makanan itu tuh aku biarin gitu loh. Karena kita nggak ngabisin gitu ya? Karena nggak ngabisin. Ternyata tuh seberharga itu buat mereka dan itu pertama kali Kak. Jadi kayak tersentuh banget ya. Refleks berkaca ke diri sendiri aja gitu. Dan di situ juga kan apa sih mungkin ini aja kali ya? Apa sih niatan kamu ngajak mereka gitu? Sebenarnya sih emang seneng bersosialisasi sama siapapun gitu Kak. Tapi kayak setiap yang kita ketemu itu kan punya cerita. Kadang-kadang aku juga ketemu sama orang tua. Nah kali ini tuh ketemu anak kecil. Kita ambil ceritanya, kita tanyakan tuh pengen makan apa gitu loh. Kayak pengen buat mereka happy. Ternyata tadinya tuh kita mau ngajakin ke mall Kak, mungkin apa gitu. Ternyata mereka hanya pengen makan McD, dan makan McD itu buat mereka itu bukan hanya makannya, ternyata mereka pengen ngadem ke McD. Jadi meskipun kita masuk ke tempat McD itu free, gratis, tapi mereka tuh punya kayak rasa insecure sendiri hanya untuk masuk doang loh Kak. Oh, mereka ngerasa bahwa dengan masuk aja tuh insecure. Mereka kayaknya nggak ada yang nerima mereka deh gitu. Iya. Kayak udah mikir bahwa setiap kali mereka datang pasti niatnya bukan buat beli, tapi mungkin mau minta atau apa sesuatu gitu. Bener-bener. Jadi mereka tuh dengan masuk gitu langsung ngerasa bahwa akhirnya aku bisa di dalam sini gitu. Iya, mereka tuh kayak nggak berharap yang mesen ini. Mereka nggak fokus untuk mesen makanan bahkan. Serius? Kita berapa kali alihin fokus mereka kayak yuk pesen, itu udah sampai 3 kali lebih Kak. Gitu loh. Terus apa yang mereka lakuin? Yang ngadem, dingin lantainya gitu loh. Liatin suasana McD. Mereka lebih fokus ke dingin itu. Dan mereka kan nggak punya sendal kan pada saat itu. Oh, jadi ketika itu emang nyeker? Iya, nyeker gitu loh. Luar biasa ya. Dan itu pasti akan akan membekas sekali buat mereka gitu ya. Kan jadi sesuatu yang berharga banget bahwa ya Allah sepanjang hidup mereka akhirnya ada seseorang yang ngajakin mereka ke sana. Dan itu kamu. Dan kita nggak pernah tahu nanti besarnya mereka seperti apa. Iya. Kan Allah semua yang ngatur segalanya kan. Tiba-tiba mereka jadi orang yang sukses.
kita nggak pernah tahu. Iya, jadi teringat nggak sih aku sama kayak short video Thailand apa gitu? Iya, kan benar. Iya, benar. Siapa tahu nanti hanya karena sepotong ayam kayak satu-satu inget gitu kayak aku sedih. Pasti kebaikan kita juga kan selalu diingat sama orang pastinya ya. Nah, itu dia. Di balik kegiatan-kegiatan sosial yang sudah kamu lewatin juga gitu ya, tapi juga sempat nih mungkin di awal-awal kita mungkin lebih flashback lagi cerita gitu ya, apalagi mungkin kalau aku secara pribadi lebih pertama kali tahu sosok Clara Sinta itu adalah ketika viral yang mobil kamu diambil debt collectornya gitu. Nah itu juga kan maksudnya dalam keadaan kamu baik-baik aja gitu kan, terus kamu berani untuk ngelawan mereka gitu. Nah itu gimana ceritanya? Jadi itu emang kan aku nggak tahu ya sebelumnya mobil itu tuh diambil karena kan bayar cash kan mobil alhamdulillah gitu. Terus tidak sesimpel itu buat diceritakan karena kayak digadaikan sama mantan, terus kayak terus tiba-tiba namanya debitur orang lain gitu. Ya udah pas mobil itu mau ditarik, aku turun gitu. Aku mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, tapi ternyata mereka tuh nggak mau diselesaikan dengan kayak gimana pun kan aku sendiri nih Kak, perempuan sendiri di Jakarta. Aku butuh kayak sosok saudara aku untuk bantuin dong, lihat dulu, seenggaknya cek nih bener nggak nih mobil digadaikan, bener nggak nih surat-surat, karena kan di Jakarta kan banyak banget modus penipuan gitu, dan mereka nggak mau nunggu keluarga aku datang, alasannya ya mereka sibuk dan lain-lain, mobil ditarik aja gitu. Itu kamu dalam keadaan maksudnya apa sebelumnya maksudnya apa kayak ini mobil balikin dulu atau apa, atau tiba-tiba orang datang langsung ngambil mobil gitu aja? Orang datang langsung ngambil, jadi shock gitu, karena nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Oke, dan kamu tuh sebenarnya tinggal di Jakarta ini baru atau dari kecil kamu udah tinggal di Jakarta sih? Aku dari kecil tuh lahir di Lampung, terus di Medan tinggalnya. Jadi papa waktu itu tuh bertugas di Lampung, aku tinggal di Medan dari kecil. Terus aku waktu memutuskan untuk menikah dulu, pindah Jakarta. Oh, jadi istilahnya kamu udah gede baru di sini gitu ya? Berarti bisa dibilang belum nyampe 10 tahun mungkin? Belum, 6 tahunan mungkin. 6 tahunan baru di Jakarta. Jadi saat itu ketika kamu juga udah statusnya udah sendiri juga, berarti emang bener-bener nggak ada siapapun, paling cuma teman-teman aja di situ. Makanya di situ pun kita bisa lihat ya, kamu juga shock banget. Tapi yang aku salutnya adalah ini kamu kayak malah kamu jadiin ini juga apa bukti gitu, kamu videoin mereka segala macam. Iya, bener, harus smart zaman sekarang gitu loh, karena sekarang itu kita mau lapor apa-apa kan harus juga ada buktinya Kak, dan itu tuh salah satu bukti yang kuat kan. Jadi aku lebih kayak nggak pakai otot lah ibaratnya, nggak pakai dengan apa ya nada atau omongan yang kasar, tapi aku lebih ke ya udah ambil cara pintar aja, record aja setiap momennya gitu. Oke, dan akhirnya tuh apa sih ujungnya? Ya aku bayar mobilnya. Oh, kamu bayar mobilnya? Bayar 267 gitu sisanya. Lumayan juga ya. Lumayan tuh. Apa mungkin itu gara-gara itu juga kamu kayak nunjukin bahwa sekarang konten kamu apa-apa ujungnya mobil, kayak buktikan, gue bisa nih sekarang. Nggak ada lagi tuh debt collector mau ngambil gitu. Aduh, sebenarnya enggak sih, emang suka mobil gitu. Suka mobil sebenarnya jauh sebelum konten tuh viral Kak. Itu tuh emang suka videoin mobil gitu ya nggak sih? Semua orang juga tahu tuh, maksudnya karyawan aku tahu gitu. Kayak aku tuh suka videoin lagi naik mobil gitu. Suka. Oh, oke. Akhirnya dikasih sama Allah jalannya kayak viral dari mobil lagi. Kemarin mobil, ini mobil lagi. Karena kan kita sesuai dengan kebiasaan kita ya gitu bener. Ya. Nah, terus kalau waktu itu kan kamu belum berhijab ya saat itu ya? Nah, aku dengar kan kamu tuh sebenarnya mualaf. Berarti saat itu tuh udah muslim belum sih? Udah. Oh, itu udah? Udah. Alhamdulillah aku muslim itu sejak tahun 2017 Kak. 2017. Nah, aku juga dengar katanya kamu juga sempat menyembunyikan status mualaf kamu gitu ke keluarga kamu gitu. Nah, ini jadi kita pengen tahu juga gitu ya, sebenarnya apa sih yang membuat kamu jadi mualaf gitu? Siapa yang pertama kali memperkenalkan Islam ke kamu? Dan kenapa kamu menutupi status kamu ini? Jadi kalau misalnya dibilang kenapa sih aku memilih jalan ini sekarang gitu untuk convert ke Muslim, karena
Pertama tuh mungkin udah hidayah kali ya. Lebih simpelnya ceritanya seperti itu. Terus aku kayak mencoba mempelajari gitu Kak. Muslim ini seperti ini adalah perbedaan sama yang sebelumnya lah seperti itu. Terus aku kayak bertanya tuh, jadi satu titik arah putar balik aku itu bertanya sama Allah. Yang di saat itu Allah itu belum panggil Allah, Tuhan. Ya Tuhan, kalau misalnya nih agama ini, keyakinan ini adalah memang baik untukku dan memang aku di sini gitu loh. Coba kasih pertanda. Dan itu tiba-tiba waktu aku lagi coba-coba baju muslim, teman aku, ini aku pada saat itu masih non muslim ya, aku coba-coba, dia punya baju syar'i Kak, baju syar'i yang syar'i gitu. Coba-coba foto pakai bunga, kebetulan dia tuh punya studio foto-foto gini. Itu rumah dia, itu ada bolam lampu dan bolam lampunya tuh bulat. Tiba-tiba aku foto di atas dinding aku, beneran Kak, keluar lafaz Allah. Keluar lafaz Allah dan itu ada buktinya. Itu pas hasil fotonya? Iya, saat aku bertanya, tolong kasih tunjuk kekuasaanmu. Kasih tunjuk kekuasaanmu yang membuat aku tuh sampai tercengang, mana gitu loh. Kalau memang ini jawabannya gitu loh. Dari apa yang menurut aku tuh kayaknya aku udah nyaman nih di sini. Itu Kak, ada lafaz Allah itu. Dan itu tuh keluar dari bolam lampu yang bulat. Dan tahu sendiri maksudnya bolam lampu itu kan nggak ada yang bentuknya seperti itu. Gitu. Dan kalaupun ada bolam lampu dijual yang emang ada lafaznya, bisa pasti kan kelihatan dia yang emang udah di set kayak bentuknya tuh jelas itu kan ini emang muncul. Biasanya LED strips mungkin ya atau apa gitu ya. Mungkin adalah emang disengaja dibuat, tapi ini benar-benar bohlam bulat gitu. Bohlam bulat keluarnya itu di atas kepala aku langsung. Itu aku agak merinding di situ kayak segininya nih jawabannya nih. Kok langsung banget gitu ya? Iya, karena kan kalau petir doang, kalau hujan doang kan ya mungkin aja kebetulan gitu. Tapi ini langsung lafaznya ditaruh di atas kepala aku gitu. Berarti istilahnya kamu udah mulai bertanya-tanya tentang Islam itu di tahun 2016? Sebelumnya sebenarnya. Oh sebenarnya sebelumnya. Berarti kan itu masih bareng sama keluarga dong? Iya. Itu kamu udah married belum saat itu? Belum Kak. Jadi aku tuh kayak, ya namanya juga aku belum ada penghasilan, masih takut diusir. Ya. Jadi sengaja lah cari-cari siapa nih, misalnya siapa tahu benar-benar ada yang mau nikahin aku dan kebetulan muslim juga, jadi aku sekalian gitu. Maksudnya biar kayak aku pun pindah pun, maksudnya pindah keyakinan pun aku juga punya tempat berlindung gitu. Ya, setidaknya karena nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, bener-bener di usia itu anak perempuan pula gitu kan, kayaknya masih butuh lah gitu ya. Nah jadi dari tahun mungkin 2015 atau 2016 itu kamu cari tahu Tuhan itu siapa mungkin ya, terus kamu mulai mungkin mulai nantang kalau misalnya emang Tuhan kamu siapa, tolong tunjukkan dengan cara apapun gitu ya. Yang buat gue tuh harus sampai shock, apa nih gitu. Ternyata itu bener shock banget. Nah terus setelah kamu lihat itu, apa yang kamu lakuin? Apakah kamu semakin kayak langsung yakin? Apa kamu langsung masih tetap masih ngedinai atau? Nggak ada deny lagi. Aku mulai kayak setelah itu pulang kan aku sore gitu naik motor gitu sama temanku. Duduk di belakang terus aku ada denger suara azan tuh kok udah mulai lumayan kayak masuk gitu kayak gimana gitu, kayak udah suaranya gue nih, suaranya itu udah comfort di telinga gitu ya kayaknya. Biasanya kan kalau misalnya aku sebelumnya kan non muslim itu kan biasa aja bising gitu. Apa nih maksudnya? Bising, tapi kayak udah mulai comfort gitu dengerinnya. Gitu. Terus sampai akhirnya belajar terus ya udah akhirnya yang membuat aku mualaf ya kebetulan ketemu sama calon suami pada saat itu yang Islam juga, jadi ya lebih pede langsung. Tuh, dan waktu itu kan aku nggak direstuin tuh sama mantan suami, jadi tuh alasannya kenapa orang tua aku sampai nggak tahu nih, netizen banyak banget nih Kak yang belum aku jelasin nih di mana-mana, kayak nanya kok bisa sih nggak tahu, karena aku alasannya itu sama orang tua itu tuh aku nikah beda agama di Singapura. Bilangnya di Singapura, nggak tahu sebenarnya bisa atau nggak di Singapura. Cuman alasannya itu bilangnya aku nikah beda agama mah. Orang tua aku tuh nggak datang nikahan aku sengaja. Gitu? Iya, padahal aku akad. Mamaku akhirnya taunya aku sampai sekarang tuh masih non muslim seperti dahulu. Tapi mereka tahu suamiku tuh muslim. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah, mereka tahu suamiku muslim, akunya non muslim gitu. Nah terus selama perjalanannya, mungkin aku lebih pengen tahu dulu gimana pendalaman kamu tentang Muslim ini sendiri kan. Kalau di Islam udah jelas bahwa ada 5 waktu kamu harus sholat, terus ada juga yang namanya ibadah puasa, ada lagi ibadah sunnah-sunnah lainnya. Nah itu ketika kamu udah convert, apakah kamu rasa bahwa aduh berat banget sih jadi Islam atau apa atau gimana?